Shalom. Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Baik saudara-saudara, saya akan menyampaikan satu materi yang judulnya adalah Tuhan mencari di tempat yang tersembunyi. Kita akan baca saja ayat. Baik, saudara, kita akan baca ayatnya sama-sama. Ya, yang semua ya, itu kita baca. Yang kuning-kuning semua. Dan sampai ke bawah ya. 1, 2, 3. Iya, sampai di sini. Amin. Saudara yang terkasih, kalau kita hanya membaca sekilas, mungkin kita tidak ada rasa curiga terhadap ayat ini. Tapi kalau kita amati betul-betul, saudara perhatikan tulisan yang berwarna putih. Ya, tulisan yang berwarna putih, mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur. Itu janggal, saudara. Ya, kalau mengirik gandum itu tidak di tempat pemerasan gandum, anggur, pemerasan anggur, ya. Karena apa? Kok bisa sampai berada di tempat yang salah? Kalau mengirik gandum itu tempatnya lapang biasanya, ya. Tetapi kenapa berada di tempat pemerasan anggur? Karena apa? Dia berusaha untuk menyembunyikan diri. Ya, dia berusaha menyembunyikan diri dari orang-orang Median. Di sini saya tulis mengirim gandum kok di tempat pemerasan anggur. Itulah yang sangat tidak biasa dalam budaya Ibrani. Kalau orang petani Indonesia saja, kalau dia panen padi kadangkala diirik di tempat sawah, saudara, di tempat lapang, kemudian dihambur-hamburkan ke atas, tujuannya supaya sekamnya terbawa angin. Nah, tapi berbeda dengan pemerasan anggur. Kalau pemerasan anggur ya seperti gambar itu, saudara. Orang menginjak-injak anggur, kemudian anggurnya itu nanti ditampung. Itu pada masa zaman Yesua. Nah, ini yang terjadi, saudara. Gandum diirik di tempat yang tinggi, area terbuka, supaya angin memisahkan gandum dari sekam. Nah, ini tempat pemerasan anggur. Biasanya cekung, tersembunyi, dan dipakai menginjak-injak. Ya.
Jadi kayaknya rodok jorok juga. Ya, tapi ya zaman dulu kan belum ada mesin seperti itu. Kenapa, saudara? Karena bersembunyi karena ketakutan terhadap orang Median. Di situ dijelaskan bahwa setiap kali Israel menanam, orang Median itu datang dan merusak dan mengambil hasilnya sampai Israel menjadi sangat miskin. Itu kondisi bangsa pada masa itu, saudara. Dapat saudara bayangkan, orang menanam gandum sudah berlama-lama menunggu nanti hasilnya akan dijual, tapi ternyata begitu panen diserang sama orang Median. Kira-kira jengkel nggak, saudara? Wah, jengkel luar biasa. Nunggunya sampai lama tapi cuman dijarah. Nah, ini yang sedang terjadi, ya. Bagaimana bangsa Israel itu sampai miskin karena setiap kali mau panen dijarah, nanti nanam lagi, panen lagi, jarah lagi. Jadi dia menjadi jengkel karena dijarah. Jadi dapat saudara bayangkan, seolah orang yang tidak bertuhan enak saja merampas dan menganiaya seenak udelnya sendiri. Saudara bisa bayangkan, orang Israel pada waktu itu kecewa berat sama Tuhan. Kenapa hasilnya seperti ini? Kenapa seolah-olah Tuhan membiarkan? Kenapa pada waktu kami menanam, menunggu kok tidak ada apa-apa, tapi begitu panen, wah, orang Median tahu, dia datang membawa rombongan, bukan satu dua tapi mungkin puluhan orang datang, membawa tombak, membawa gada, macam-macam, saudara. Nah, para petani gandum pada waktu itu sangat kecewa. Yang pertama, dia kecewa terhadap Tuhan. Kenapa Tuhan izinkan peristiwa ini terjadi? Saya rasa kekecewaan bangsa Israel itu pasti masuk akal, saudara. Kekecewaan bangsa Israel itu manusiawi. Kalau mungkin Bapak Ibu yang alami kayak gitu saja, pasti kecewa. Bayangkan, kita akan panen, akan dapat uang banyak, tapi begitu sudah mendapat hasil cuman dijarah begitu saja. Dia kecewa berat sampai dia orang-orang Israel berpikir, percuma saya menanam kalau begitu. Pada waktu ditanam kok tidak ada apa-apa, pada waktu gandumnya bertumbuh tidak ada apa-apa, tapi begitu mau panen baru direncak habis-habisan. Kalau tidak orang Median, ya kadang ada belalang, pelahap yang datang. Jadi dia betul-betul kecewa. Makanya kita lihat, ya, Gideon itu waktu panen itu tidak dihambur-hamburkan di situ, saudara. Tidak ditampi di situ, diirik di situ, tidak. Tetapi hasilnya itu dibawa ke tempat pemerasan anggur. Tetapi disinilah Elohim memanggil pahlawan, bukan di medan perang, tetapi di tempat persembunyian, di tempat di mana ketakutan menguasainya. Ini menjadi gambaran bagi kita. Mungkin kita pernah kecewa dengan Tuhan. Kita mungkin berkata, Tuhan, percuma aku pelayanan, toh hasilnya seperti ini. Makanya tadi saya beri judul, Tuhan mencari di tempat tersembunyi. Jadi bangsa Israel yang kecewa pada saat itu
bukan berarti Tuhan itu tidak tahu. Ketahuilah dan ingatlah bahwa perbuatan sekecil apapun manusia di dunia ini semua diketahui oleh Tuhan, semua dilihat oleh Tuhan. Ya, walaupun kita sendiri tidak melihat, tapi Tuhan melihat kita. Begitu juga penderitaan bangsa Israel. Waktu panen dijarah, apakah Tuhan itu tidak tahu? Tuhan tahu. Tapi kenapa Tuhan izinkan orang-orang Israel itu ketakutan sampai-sampai dia malas bertani, dia malas untuk bercocok tanam karena setiap panen mesti dijarah? Apalagi orang-orang Median kan orang-orang tidak bertuhan, kok enak wae jarah umat-umat Tuhan seenak udelnya sendiri. Sementara orang yang sudah bersusah payah menanam itu nggak dapat hasilnya apa-apa. Saudara yang terkasih, di sini kita ambil kesimpulan yang pertama, yaitu kekecewaan. Siapa di antara kita, mungkin kita tidak seperti Gideon, kita tidak sedang menanam dan dijarah, tetapi mungkin ada kekecewaan lain yang menguasai di dalam kehidupan kita. Mungkin kita merasa kecewa, apa yang aku inginkan ternyata tidak mendapat, sehingga kita berpikir, untuk apa saya datang ke Kehilat kalau hasilnya seperti ini? Untuk apa saya datang ke Kehilat kalau ternyata saya tidak mendapat apa-apa? Tapi ketahuilah bahwa mata Tuhan itu melihat dari atas, dan Dia masih peduli dengan saudara. Tapi yang terpenting di sini adalah bangsa Israel itu seharusnya tidak usah kecewa dengan Tuhan. Kalau mau kecewa, kenapa ke orang menjarah saya? Bukan kita menyalahkan Tuhan. Bukankah kita seringkali melihat ada orang yang seringkali menyalahkan Tuhan? Rumahnya dirampok, yang disalahkan Tuhan. Kalau kita mengalami kecelakaan, yang disalahkan Tuhan. Kita mengalami sakit, yang disalahkan Tuhan. Coba kita belajar untuk berhenti menyalahkan Tuhan. Sekecil apapun kita kecewa, jangan pernah menyalahkan Tuhan. Ambil satu sikap bahwa Tuhan itu tidak pernah bersalah. Yang banyak melakukan kesalahan itu adalah kita, ya. Nah, kalau kita mendengar kata Gideon, mungkin yang kita ingat ya 300 pasukan, kendi pecah atau buyung, ya, obor yang menyala dan terjadi kemenangan itu. Tapi jarang sekali saya perhatikan, saudara, ini yang luput dari pengamatan pengkhotbah. Kenapa Gideon melakukan pengirikan gandum di tempat pemerasan anggur? Ini luput dari pengamatan. Nah, inilah sebabnya saya uraikan kenapa kok Gideon seperti itu. Karena dia mengalami ketakutan dan merasa dirinya tidak berdaya. Dia mengakui Tuhan itu ajaib, dia mengakui Tuhan itu luar biasa, tapi kenyataannya yang saya dapatkan kekecewaan, yang saya dapatkan ketakutan, yang saya dapatkan saya tidak berdaya terhadap orang-orang Median. Saudara yang terkasih, mungkin kita juga mengalami hal yang seperti ini terus-menerus di dalam kehidupan kita. Mengapa seperti itu, ya? Tapi sedikit orang yang memperhatikan. Ini bicara tentang proses dari kepahlawanan Gideon. Apakah Gideon itu seorang tentara? Bukan.
Apakah Gideon itu seorang yang pandai? Juga bukan. Apakah Gideon itu sudah latihan perang? Juga tidak. Tetapi apapun, kalau Tuhan mau pakai dia, dia bisa menjadi pembebas bangsa Israel. Begitu juga saudara. Jangan kita merasa, oh aku kegoblok, aku tidak bisa berbuat apa-apa, aku ini bodoh begini. Jangan saudara. Berpikirlah bahwa engkau adalah orang-orang istimewanya Tuhan. Ya, dan Tuhan itu bisa memakai saudara sekalipun dalam tanda petik pendidikan akademis saudara itu rendah. Banyak saya menemukan orang-orang yang sarjana, ada yang jadi tukang becak, ada yang jadi tukang cukur, ada yang cuman jualan makanan, padahal sarjana saudara. Jadi yang menentukan di situ, jangan pernah berpikir aku tidak bisa berbuat apa-apa. Hari ini kita ambil kesimpulan. Saya katakan kepada saudara, baik yang duduk di belakang sampai duduk di depan, engkau adalah orang-orang istimewanya Tuhan. Ya, itu saja. Ya, mengapa Gideon mengirik gandum di tempat pemerasan anggur? Itu aneh sekali, karena budaya Ibrani gandum itu diirik di tempat tinggi supaya kena angin, dan anggur diperas di tempat cekung. Nah, saudara lihat di situ, ya, Gideon sedang memukul-mukul gandum, saudara. Nanti diirik, itu kan aneh sekali. Sedangkan tempat yang dipakai itu adalah tempat untuk memeras anggur. Jadi alih fungsi, saudara. Alih fungsi yang seharusnya untuk anggur, untuk gandum. Nah, ini kan nggak cocok, saudara. Artinya Gideon sedang bekerja di tempat yang salah. Mengapa? Karena takut. Bangsa Median selalu merampas hasil panen Israel. Jadi Gideon itu bersembunyi. Bapak Ibu saudara yang terkasih, saya yakin di antara kita pasti pingin pekerjaan sukses. Apa yang kita lakukan Tuhan berkati, sehingga apa saja yang kita lakukan itu menjadi berkat bagi banyak orang. Tetapi mungkin kita tersembunyi, kita takut, ya. Tapi hari ini saya percaya, mintalah perlindungan kepada Bapa Yahweh agar tiap-tiap hari engkau selalu dijaga dan dilindungi olehnya. Dan percayalah saudara, saya tiap-tiap hari juga berdoa buat jemaat yang ada di Aleftao Magelang maupun jemaat yang streaming. Saya berdoa supaya usaha mereka berhasil, sehingga jemaat itu tidak kecewa dengan Tuhan. Saya senang kalau orang memberikan cerita bahwa sekarang hidupnya berhasil. Saya ikut senang, saudara. Karena apa? Karena kesukaan dari seorang gembala itu tidak lain ketika dia mendengar berita yang baik, ketika dia mendengar berita yang sukses dari jemaat. Artinya Tuhan menjaga, Tuhan melindungi mereka. Dan hari ini percayalah, jangan kita ragu, jangan kita was-was, jangan merasa kecil hati. Saudara adalah orang-orang yang akan dipakai oleh Tuhan, yang akan membuat usaha saudara menjadi sukses. Biarkan malaikat Bapa Yahweh menjadi pelindung di dalam perjalanan hidup bisnis saudara. Yang penting kita menjalankan bisnis jangan curang, saudara. Itu yang Tuhan mau, seperti itu. Kemudian
rahasia tempat pemerasan anggur. Dalam pola Ibrani, tempat pemerasan anggur bukan sekedar lokasi produksi. Itu melambangkan tekanan, penghancuran, proses keluar sari terbaik. Nah, ini pemerasan anggur itu menjadi gambaran secara rohani sebagai tempat yang mengalami tekanan, tempat mengalami kehancuran dan proses. Mungkin saudara seperti Gideon, saudara, yang seharusnya tinggal di sawur-sawurkan ke atas ya, antara sekam dan gandum itu terpisah. Saudara justru berada di pemerasan anggur, merasa sedang ada dalam proses. Tapi percayalah, yang namanya dunia ini, waktu itu tidak selalu kekal. Hari ini saudara mengalami kegagalan, percayalah akan tiba saatnya saudara mengalami kesuksesan. Yang namanya kegagalan itu selalu lawan katanya sukses. Yang hari ini mengalami kesedihan, percayalah akan tiba waktunya saudara akan mengalami kebahagiaan. Ya, ada pujian dan kata-kata yang mengatakan ratapanmu akan berubah menjadi tarian. Ratapan itu penderitaan, tapi akan berubah menjadi sukacita, berubah menjadi tari-tarian. Karena apa? Karena harus mengalami proses dulu, saudara. Jadi jangan khawatir kalau saudara sedang mengalami proses, jangan melarikan diri. Ya, kebanyakan orang yang waktu diproses dia melarikan diri. Anggur harus diinjak, ditekan, dihancurkan, baru keluar hasilnya. Dan justru di tempat tekanan itulah Elohim memanggil Gideon. Kadangkala Tuhan memanggil orang itu bukan di tempat yang enak, tapi di tempat saat kita gagal. Tuhan memanggil orang pada saat kita berada di tempat yang tidak nyaman. Ya, saya ambil contoh. Ya, dalam pola Ibrani menunjukkan banyak panggilan lahir dari tekanan. Misalnya Yosef diproses di dalam penjara, ya, sehingga dia menjadi orang yang sangat luar biasa. Mose di padang gurun, Daud di gua Adulam. Padahal saudara tahu di gua Adulam itu hampir sekitar 400-an orang yang kecewa, orang yang frustrasi, orang yang stres berada di dalam gua itu. Tetapi begitu Daud masuk ke tempat itu, maka semuanya bisa berubah menjadi luar biasa. Sama seperti Gideon berada di tempat persembunyian, Tuhan memanggil dia. Hari ini saya tidak tahu bagaimana kondisi saudara, tapi kalau kita mau peka, lihatlah ada suara Tuhan yang mau memanggil Bapak Ibu Saudara semua, akan dijadikan alatnya yang ajaib. Saudara mau? Ya, jadi jangan kecil hati saudara, walaupun dunia menakutkan. Ya, sekarang muncul lagi berita-berita, ya, adanya virus apa saudara yang disebabkan sama tikus, apa, hanta, ya, virus hanta, katanya harus divaksin. Nggak perlu saudara, lawang tikus, racun tikus mau mati kok. Dari dulu sudah ada tikus saudara, kok sekarang seperti itu kan permainan saja. Ya, saya berani mengatakan dan saya memberitahu, jangan pernah mau
divaksin. Amin. Ya, apapun resikonya. Ya. Dulu sudah pernah kalah, kali ini saudara harus menang. Dulu saya sudah berdoa memintakan ampun, untuk kali ini no. Kali ini Tuhan sudah mengampuni, kali ini saudara harus berani tunjukkan iman. Ya, lawang tikus dari dulu ya penyebar penyakit kok, sekarang dihembus-hembuskan. Itu kan sajane pintar apa bodoh, saudara? Saya bingung, saya lihat orang-orang itu. Ya, makanya saya mengatakan kepada jemaat, baik yang ada di Kehilat ini maupun yang mengikuti streaming, jangan pernah mau vaksin. Itu pesan saya, saudara. Saya tidak takut untuk mengatakan begini. Ya, paling-paling apa, saudara? Mati. Saya kok bingung. Ya, mati kan ketemu Bapak Yahweh. Ya, jadi sekali lagi, kalau saudara sedang diproses, jangan pernah protes. Biarkan proses itu berjalan sesuai dengan kehendaknya. Saya percaya proses saudara selesai, pasti akan naik kelas. Sama seperti orang kalau mau naik kelas mesti ujian dulu. Kalau ujian itu kan merasa sendiri ya, saudara. Sama teman duduk itu jangkauannya jauh-jauh. Seolah-olah saudara dibiarkan sendiri, diawasi apakah mampu atau tidak. Nah itu. Tapi percayalah, hari ini Tuhan membawa satu pesan yang sangat indah untuk Bapak Ibu Saudara, yaitu Tuhan yang sama yang disembah oleh Gideon, Dia akan memakai saudara semua. Haleluya. Lanjut. Pengetahuan Ibrani yang jarang diketahui. Nama Gideon berkaitan dengan arti penebang atau penghancur. Lucunya, saat dipanggil dia justru sedang ketakutan, dia sedang bersembunyi, dia sedang merasa kecil. Saya sering bertanya kepada orang lain, saya tanya begini, kamu melayani ya? Ojo aku raiso, katanya. Terlalu gampang ngomong ora iso. Padahal ada pujian iso ora iso kudu iso. Ngapain kita merasa tidak bisa? Saudara harus yakin bahwa aku pasti bisa. Amin. Di tengah-tengah kesulitan seperti apapun, memang kita harus akui dunia sedang sulit, saudara. Dunia sedang tidak baik-baik saja. Tetapi biarkan itu dunia. Tapi anak-anak Bapak Yahweh, percayalah, Bapak Ibu semua akan dijaga, dilindungi, dipelihara. Beda dengan orang-orang lain. Tapi yang terpenting, jangan merasa kecil. Jangan merasa aku tidak bisa. Makanya saya katakan, kalau kita ibadah itu kan ritual, betul nggak saudara? Ibadah yang sungguh-sungguh. Jangan ibadah buka HP main game, ya nggak ngerti apa-apa. Ya, ibadah buka HP nonton medsos, buka FB. Ada di sini? Oh, ada. Ya, nek ada berubah. Ya, tapi saya bersyukur kalau saudara berani mengakui seperti itu. Tapi ya, saya berharap, ya namanya berharap itu ya pasti ada kata semoga ya, berani mengambil tekad untuk meninggalkan pada waktu ibadah HP di silent.
Saya kalau di belakang, saudara, kalau sebelum ibadah saya kadang ngecek apa namanya materi khotbah. Seperti tadi saya jam 3 saya cek, oh ternyata yang saya masukkan ada kekeliruan, sehingga saya perbaiki lagi, ya. Nah itu dicek. Tapi begitu sudah mulai atau akan mulai, itu sudah saya silent, saudara. Sudah silent, tidak ada yang bisa melihat YouTube, ya tidak bisa, lihat Facebook ya tidak bisa, sudah bentuknya itu silent dan pesawat, model pesawat, saudara. Nggak ada sinyal yang masuk, ya. Kalau orang WA saya, makanya kadangkala kalau suaranya kecil, orang WA saya nggak masuk. WA-nya sama orang mulmed itu, multimedia, ya, atau bikin komen di live streaming, suaranya kekecilan misalnya, jangan WA saya nanti bukanya nanti setelah selesai ibadah, ya. Itu merupakan kedisiplinan, saudara, bukti kedisiplinan kita dalam ibadah, sehingga kalau kita beribadah menyenangkan hati Tuhan. Wong ibadah paling lama berapa sih? Paling 2 jam kok. Lama sedikit ya enggak apa-apa lah. 2 jam seperempat misalnya, enggak apa-apa, it's okay. Ya. Saudara enggak main sosmed, enggak masalah. Saudara masalah atau tidak? Tidak, ya, puji Bapak Yahweh. Tadi mengakui, oh banyak, sekarang enggak masalah. Kalau enggak masalah berarti bisa tidak? Bisa, ya. Jadi saya di atas sini, saudara, saya lihat loh sampai kemana-mana loh, ya. Saya nggak perlu sebutkan orangnya, cuman saya lihat, oh begitu, ya sudah, ya. Cuman saya berpikir, apakah dengan melihat HP itu mencatat materi khotbah atau keliling dunia, tubuhnya di dalam tetapi pikirannya keluar, nggak ngerti apa-apa, ya. Sehingga kalau ditanya orang, dia akan bingung, saudara. Diajak debat sama orang luar, kalah kita. Nanti giliran kalah, nyerah imannya. Jangan, ya saudara, keselamatan itu hanya melalui Yeshua HaMashiach. Inilah pola Elohim yang berulang. Elohim memberi nama berdasarkan masa depan, bukan keadaan sekarang. Misalkan ada orang namanya Ribut, itu karena waktu dia lahir sedang terjadi keributan. Ada orang yang namanya Prihatin, ya, dulu jemaat kita ada, sekarang sudah pindah, ya, sudah pindah ke Jogja, namanya Prihatin. Itu ibunya memberi nama itu pada waktu lahir, melahirkan, itu sedang prihatin, saudara. Kemudian ada nama Fajar, waktu lahir itu subuh misalnya, ya. Tapi berbeda dengan Tuhan. Kalau Tuhan memberi nama itu selalu mengarah ke masa depan. Contoh misalkan Abram berubah jadi Abraham, Yakub berubah menjadi Israel, Simon menjadi Kefa, dan si penakut dipanggil pahlawan yang gagah berani. Wah, hebat ya, Gideon itu akhirnya dipanggil sebagai pahlawan yang gagah berani, padahal dia sedang dalam posisi ketakutan, saudara. Sedang dalam posisi aku merasa kecil, aku merasa tidak bisa, aku merasa tidak layak. Tapi hari ini saya beritahukan kepada saudara, saudara yang percaya kepada Bapak Yahweh, termasuk saudara yang ada di rumah, ya, saya katakan siapapun engkau,
Tuhan ingin memakai engkau lebih lagi, lebih besar lagi, sehingga dunia ini akan berubah dengan dipakai oleh Tuhan. Amin. Ya, kita lanjut. Kadang Elohim melihat penginjil dalam diri tukang ojek, pemimpin dalam diri orang pemalu, penyembah dalam diri orang yang sedang hancur. Manusia melihat keadaan sekarang, Elohim melihat rancangan yang akhir. Kalau mungkin saudara sebagai seorang tukang ojek misalkan, tidak ada salahnya saudara ikut menginjil. Jadi tukang becak, saudara juga menginjil. Jadi tukang cuci juga memberitakan Injil. Dimanapun kita berada, kita harus memberitakan keselamatan. Waktu yang sudah singkat ini jangan kita buang dengan sia-sia. Amin. Ya, saudara sebagai arsitek juga bisa melakukan. Ya, banyak kali saya sudah menyampaikan beberapa waktu yang lalu bagaimana cara menginjil yang benar. Saya masih tunggu input dari orang lain, ya, supaya apa? Perbendaharaan materi saya bisa bertambah. Saya ingin kita semua bisa dipakai Tuhan untuk menjadi alatnya yang ajaib. Karena sesungguhnya saudara itu di mata Tuhan itu sangat berharga. Saudara di mata Tuhan itu nilainya sangat-sangat tinggi sekali. Kalau Tuhan suruh bayar dengan kekayaan surga, nggak cukup saudara. Makanya perlu dibayar dengan darah. Karena kekayaan samayim nggak ada artinya dibanding darah. Ya, dibanding nilai saudara itu luar biasa besarnya. Sampai Yesua harus turun tangan sendiri, harus mencurahkan darahnya sendiri, padahal siksaannya mengerikan sekali. Kita lanjut saudara. Mengapa malaikat duduk di bawah pohon terebin atau terbantin? Ya, kitab Shoftim berkata, malaikat Yahweh duduk di bawah pohon terebin milik Yoas. Ini bukan detail sembarangan. Karena apa? Kok seringkali kita melihat adanya malaikat yang duduk di pohon. Ya. Dalam budaya Ibrani, pohon terebin sering menjadi tempat perjanjian, tempat keputusan, tempat pertemuan rohani. Pohon besar melambangkan tempat kesaksian generasi. Jadi panggilan Gideon bukan kebetulan. Elohim sedang membangunkan kembali perjanjian yang hampir mati di Israel. Jadi saya juga memberitahu, kalau Gideon itu dipilih oleh Tuhan bukan karena dia hebat, bukan karena dia pinter, bukan karena dia itu luar biasa. Dia hanya manusia biasa, sama seperti kita. Kalau Gideon dipakai Tuhan, Bapak Ibu Saudara semua juga pasti bisa dipakai oleh Tuhan. Saya percaya itu saudara, ya. Oleh karena itu jangan kita meragukan, jangan kita mengecilkan kuasa Tuhan. Tuhan itu sangat luar biasa hebat. Mengapa Gideon mempersembahkan kambing dan roti yang tidak beragi? Gideon membawa seekor anak kambing dan roti tidak beragi. Nah, begitu ada malaikat yang mendatangi Gideon, Gideon memberikan persembahan, saudara. Nah, kebiasaan orang-orang Israel, kalau ketemu hal-hal yang spiritual, dia pasti memberi persembahan. Ketika
Abraham ketemu malaikat juga begitu. Semua selalu begitu, memberikan persembahan, memberikan yang terbaik. Nah, coba persembahan saudara itu diri saudara sendiri. Serahkan hidupmu di dalam tangannya, karena Tuhan ingin memakai engkau sepenuhnya. Yang belum melayani, ayo pelayanan. Kita melayani bersama-sama. Jangan sampai talenta saudara dikubur. Jangan sampai. Tapi kembangkan talenta itu menjadi besar, saudara. Memang kita menyadari kadangkala banyak kritikan, itu harus mulai belajar untuk tahan, saudara. Orang yang berada di panggung ini seringkali menjadi bahan kritikan, menjadi sorotan orang. Tetapi yang penting kita lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Tuhan pasti senang dengan kita. Ya, yang penting melayani. Melayani itu mungkin saya bisa nyebutnya dengan istilah ngumpulin kredit poin, saudara. Ngumpulin kredit poin yang ada di Samayim. Nanti begitu kita mati, buka mata, biar upah kita sudah luar biasa besar. Kita bahkan mungkin akan menangis dan berkata, Tuhan, upahku begitu luar biasa, padahal aku melakukan hanya sederhana. Saya katakan, saudara, pelayanan itu di mata Tuhan itu sama. Apakah dia seorang pengkhotbah, apakah dia seorang pemusik, apakah dia seorang pemimpin pujian, apakah dia seorang singer, ataukah yang main bendera atau tari-tarian. Di mata Tuhan upahnya sama. Amin. Jangan saudara berpikir, wah kalau bukan pengkhotbah upahnya kecil. Tidak. Ya, justru pengkhotbah itu bahaya. Seringkali dia diincar, saudara. Ayo, apa yang dikhotbahkan harus dilakukan. Kan begitu. Jadi sekali lagi, apapun pelayanan, termasuk yang ketiga, yang tukang nyapu-nyapu, yang tukang ngepel, itu di mata Tuhan nilainya sama. Tidak ada nilai yang lebih tinggi, tidak ada nilai yang lebih rendah. Termasuk guru-guru sekolah minggu, itu juga upahnya besar di Samayim, saudara. Amin. Ya, jadi kita melayani dengan sungguh-sungguh seperti Gideon, ya. Mengapa ini penting? Karena dalam pola Ibrani, roti tidak beragi melambangkan kemurnian. Ragi sering digambarkan sebagai dosa, pencemaran, dan kesombongan yang menyebar. Artinya apa? Kalau kita mau mempersembahkan, persembahkan dengan hati yang murni, dengan motivasi yang baik di hadapan Tuhan. Yang penting aku mau menyenangkan hatinya. Kita sudah mendapatkan jaminan keselamatan, kita sudah mendapatkan anugerah yang sangat luar biasa. Sekarang tiba saatnya kita membalas kebaikan Bapa Yahweh, membalas kebaikan Yesua yang sudah menyelamatkan diri kita. Ya, ini pada waktu Gideon mempersembahkan roti tidak beragi, itu menjadi gambaran persembahan yang murni, persembahan yang kudus, dengan satu motivasi yang baik di hadapannya. Kita lanjut. Artinya Gideon datang dengan hati yang tulus. Malaikat menyuruh Gideon menaruh persembahan di atas batu. Nah, kitab suci mengatakan ketika Gideon menaruh persembahan di atas batu, malaikat itu mengulurkan tangannya, saudara. Pada waktu mengulurkan tangannya, maka batu itu mengeluarkan api. Batu itu bisa mengeluarkan api. Nah, dalam budaya Ibrani,
Batu itu sering dilambangkan kekekalan, dasar perjanjian, tempat Elohim bekerja. Jadi Tuhan ingin kita betul-betul berada, berdiri di atas batu karang yang teguh, yaitu Yeshua HaMashiach. Karena hanya melalui nama Yeshua kita berani berkata, aku berdiri di atas batu karang yang teguh. Karena Yeshua itu adalah menjadi batu karang yang teguh kita. Kalau kita seperti digambarkan di perumpamaan Yeshua, kita sama saja sedang mendirikan rumah di atas batu daripada kita mendirikan rumah di atas pasir. Karena bagaimanapun juga tantangan itu pasti ada. Seperti orang mendirikan rumah itu yang ada di atas batu, yang ada di atas pasir, akan datang apa? Angin badai. Akan datang apa? Banjir. Bisa saja mungkin hal-hal lain, ya. Tapi yang jelas, apapun hambatannya, kalau kita berdiri di atas batu karang, pasti kita akan kokoh. Kita akan kuat, saudara. Ya, kalau saja ada orang yang memberi rumah kepada saudara, rumahnya mewah tapi tanpa pondasi, saya yakin tidak ada orang yang mau tinggal di situ. Sehebat apapun, sebagus apapun rumah, tanpa pondasi orang akan takut. Orang akan berkata, sudahlah, aku nggak usah punya rumah, enggak apa-apa. Rumahku sederhana, nggak apa-apa, daripada rumah yang mewah tapi tanpa pondasi, saudara. Kalau ada hujan, ambruk rumahnya, ya. Kemudian, dan api keluar dari batu. Ini gambaran Elohim menerima korban yang murni. Kalau saudara sebagai orang yang berani korban, namanya korban itu enak apa enggak, saudara? Enggak enak sama sekali. Kambing dikorbankan itu juga sakit, saudara. Harus disembelih itu sakit, bahkan sampai mati. Jadi yang namanya korban itu tidak gampang. Korban itu sakit, ya. Tapi bagaimanapun kalau kita korban demi Tuhan, itu Tuhan akan sangat berkenan. Hari ini saudara bisa kok tidur di rumah. Hari ini saudara bisa kok jalan-jalan. Tapi kenapa saudara berani korban untuk datang ke Kehilat? Ngapain yang dikhotbahkan ya paling kitab suci, apalagi. Kenapa saudara mau datang? Karena kita tahu bahwa kita sudah memperoleh keselamatan. Amin. Ya. Lanjut. Mengapa Gideon harus menghancurkan mezbah Baal dulu? Ini bagian yang hampir tidak pernah dipahami sebelum Gideon melawan orang Midian. Nah, kita tahu, saudara, kalau kita perhatikan sebelum Gideon melawan orang Midian, dia punya pergumulan yang paling berat, yaitu dia harus menghancurkan mezbah yang dimiliki oleh ayahnya. Kalau mezbahnya orang lain nggak masalah, tapi ini mezbahnya adalah milik orang tuanya sendiri. Bagaimana itu? Ya, kok mezbahnya dihancurkan? Elohim menyuruh menghancurkan mezbah Baal milik ayahnya sendiri. Mengapa bukan langsung berperang? Karena dalam pola Ibrani, musuh terbesar Israel bukan Midian, tetapi penyembahan palsu dari turunan di atasnya. Ini pergumulan yang cukup berat. Nah, sekarang ini yang namanya Baal itu berubah wujud, bukan bentuknya patung, tetapi apa saja yang
diagungkan melebihi Tuhan itu bisa menjadi berhala. Kalau saudara suka mancing, ya, wah jam ibadah suka mancing, mancing itu jadi berhala. Saudara suka sepedaan, pas ibadah saudara nggak datang, cuman sepedaan, maka sepeda itu jadi berhala. Apapun yang saudara agungkan melebihi Tuhan itu namanya berhala. Orang yang punya hobi burung dara atau burung perkutut itu juga menjadi berhala, saudara. Saudara boleh punya itu, boleh, nggak ada yang larang, tapi jangan sampai dia mengikat. Kalau sudah mengikat ya repot, saudara. Ya, seperti kadangkala saya pernah bertanya kepada seseorang, loh kamu kok enggak ibadah, kenapa? Oh aku mancing. Lah cuman mancing kok bisa-bisane loh, saudara. Lah mbok mancing itu nanti gitu loh, atau lain hari. Berikan untuk Tuhan. Ditanyai kenapa nggak ibadah, mancing, malah seneng, katanya aku kalau mancing bisa tenang. Ya bisa lah, tapi jangan hari itu, karena hari itu untuk ibadah. Amin, saudara. Ya. Nah ini ada ada cerita yang cukup menarik. Ada seorang anak, ya saya akan cerita sedikit mumpung saya ingat. Ada seorang anak sekolah minggu, saudara, itu ingin bapaknya bertobat, padahal bapaknya itu penyembah berhala, rumahnya itu banyak sekali berhala. Karena anak sekolah minggu ini sudah bertobat, dia minta hikmat dari Tuhan. Tuhan berilah hikmat supaya ayahku itu bisa bertobat, bagaimana caranya. Kemudian anak itu diberi hikmat oleh Tuhan. Malam hari ketika orang tuanya tidur, itu berhalanya dirusak, saudara, dipecahin, ya, yang pakai porselen dihancurkan, yang pakai kayu dipecahin. Lah bapaknya ini begitu bangun dia tanya, loh kok patung-patungnya pada rusak? Anaknya bilang, tadi malam aku lihat Pak, patung-patungnya papa itu berantem satu dengan yang lain. Ya, wah, rame sekali berantemnya. Saking rame nih, wah ini yang pakai porselen dipecah Pak. Lah papanya loh, lah kok bocah kok goblok temen. Lah wong patung itu kan tidak bisa berbuat apa-apa. Lah kok dipecahi, kok katanya gelut dewe, mana bisa. Nah anaknya tinggal ngomong, lah papa kok juga bodoh, lah ngerti patung tidak bisa apa-apa kok ya disembah. Akhirnya orang tua itu menjadi sadar, oh ya aku salah, kenapa aku harus menyembah kepada patung-patung, kepada berhala-berhala, ya. Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih, banyak orang berdoa, Elohim tolong ekonomi saya. Ada orang berdoa, pulihkan keluarga saya, berikanlah kemenangan kepada saya. Tetapi Elohim berkata, hancurkan dulu berhala dalam rumahmu, karena kemenangan lahir dari pemulihan altar. Kalau altar dalam rumah saudara itu baik, pasti hidup saudara akan diberkati Tuhan. Saudara akan dilindungi, saudara akan dijaga oleh kasih-Nya yang ajaib. Lanjut, misbah itu menentukan siapa yang disembah, roh apa yang berkuasa, arah sebuah keluarga. Karena itu Elohim tidak mulai dari strategi perang, jumlah tentara, senjata, tetapi dimulai dari altar dulu.
hubungan antara diri kita dengan Tuhan itu seperti apa. Kadangkala kan orang berkata, Tuhan tolong saya begini, Tuhan tolong saya begitu. Tuhan bilang itu gampang. Yang penting hubunganmu dengan Tuhan itu seperti apa. Ada banyak orang yang masih merasa dia rohani, tetapi sebetulnya dia sudah jauh dari Tuhan. Tuhan menghendaki supaya kita betul-betul melakukan hal yang baik yang menyenangkan hatinya. Mengapa Gideon melakukan pada malam hari? Ya, karena Gideon takut, dan ini luar biasa. Elohim tetap memakai orang yang takut asal tetap taat. Jadi saya katakan saudara, takut itu bukan berarti orang yang berani itu bukan berarti tidak ada rasa takut. Ketakutan tetap ada, tetapi dia punya ketaatan. Sekarang saya ambil contoh, tentara yang sedang perang, takut apa tidak? Takut pasti, sudah. Wah, aku ketembak mati. Bagaimana dengan istri dan anakku? Takut pasti ada, tetapi dia taat, dia komitmen, ya. Jadi dengan komitmen dan taat itulah yang berkenan. Sama seperti yang namanya ketaatan, ya. Pada waktu kita memanggil nama Yahweh pertama kali tahun 2000, apa dikira saya tidak ada suara-suara yang membuat saya takut? Apalagi saya waktu itu mau bikin seminar nama Yahweh, sudah dibisiki dulu, ojo ya nanti begini macam-macam saudara. Ada yang mengancam, rasanya takut. Tapi saya katakan ketakutan itu lebih kecil daripada ketaatan. Saya harus lebih taat kepada Bapa Yahweh apapun risikonya. Sekalipun jemaat lari meninggalkan, saya akan tetap panggil nama kudus Bapa Yahweh. Harus punya tekad yang kuat saudara. Lalu seorang pemimpin kok mau diatur jemaat, ya artinya diatur yang nggak benar. Kalau mau diatur benar boleh saja, ya. Tapi kalau diatur yang nggak benar, wah dari dulu sudah panggil itu kok sekarang panggil ini, layak kita kembalikan kok, ya. Lanjut. Banyak orang berpikir kalau saya masih takut berarti saya tidak dipakai Elohim. Itu salah, ya. Keberanian bukan berarti tidak ada rasa takut. Gideon gemetar tapi tetap menghancurkan misbah Baal. Itu yang terpenting saudara. Misbah Baal dia berani hancurkan. Bukti ketaatannya luar biasa. Sekarang tiba saatnya Gideon itu maju berperang. Itu pun Tuhan membuat ketar-ketir hatinya Gideon. Bayangkan saudara, Gideon pada waktu itu punya tentara 32.000. 32.000 banyak atau tidak? Oh banyak sekali saudara. Orang kalau punya tentara 32.000 pasti hatinya optimis. Wah pasti aku menang. Keroyok 32.000, siapa yang bisa mengalahkan? Tapi Tuhan bilang 32.000 itu suruh pulang, disortir. Sekarang menjadi 300. Siapa yang takut pulang? Banyak yang pulang atau tidak? Banyak. Artinya apa? Sebetulnya tentara-tentaranya Gideon itu penakut. Karena dia takut sama Gideon, ya sudahlah, taat saja. Tapi hatinya takut. Makanya ketika Gideon berkata, siapa yang takut pulang? Tentara yang bilang, kebenaran, tak bali we, pulang saudara. Sekarang tinggal 300, itu pun harus dipisah lagi saudara, supaya orang tidak menjadi sombong dan merasa kalau peperangan ini menang itu karena saya.
No. Tuhan membuat Gideon itu untuk menyeleksi orang-orang, ya. Pengetahuan pola Ibrani, angka 300 itu budaya Ibrani sering dikaitkan dengan pasukan kecil, sisa yang dipilih, kekuatan yang bergantung penuh kepada Tuhan. Tahukah saudara bahwa angka 300 itu adalah angka gematria dari huruf sin, ya. Kalau saudara melihat itu orang perempuan sedang memegangi mezuzah, ya. Kalau saudara melihat mezuzah itu ada tulisan sin atau sin dalet yod, ya. Sin dalet yod itu artinya Shaddai. Shaddai itu maha kuasa. Jadi orang-orang Israel itu kan ada mezuzah di tiap-tiap rumah. Itu kalau dia keluar, dia pegang mezuzah itu, di dalam hatinya berkata, aku punya Tuhan yang hebat, aku punya Tuhan yang luar biasa. Nanti begitu masuk, dipegang lagi, aku punya Tuhan yang hebat. Jadi di mana-mana selalu diingatkan bahwa dia punya Tuhan yang hebat. Amin, saudara. Saudara juga harus selalu mengingat bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang hebat. Kemudian, mengapa cara minum air diperhatikan? Sebagian orang berlutut dan tenggelam minum. Sebagian mengambil air dengan tangan sambil tetap waspada. Dipilih untuk tetap berjaga. Jadi penyeleksiannya disuruh minum. Ada yang minumnya ngokop kayak anjing, wah itu tereliminasi, saudara. Nggak berguna. Itu orang yang disebut rakus oleh Gideon. Dia tidak waspada, tapi orang yang menggunakan tangannya menghirup itu berarti orang yang waspada menghadapi musuh, saudara. Jadi jumlahnya menjadi semakin kecil. Tapi buat Tuhan jumlah kecil itu nggak masalah, ya. Dan air itu melambangkan kehidupan, kebutuhan, bahkan firman. Tetapi prajurit Elohim tidak boleh tenggelam dalam kebutuhan pribadi sampai kehilangan kewaspadaan rohani. Saya selalu mengingatkan kepada Bapak Ibu Saudara semua bahwa kita secara alam roh kita sedang berperang, saudara. Tidak kelihatan, tapi kita sedang bertempur. Setan sedang membabi buta karena apa? Waktunya sudah hampir sampai. Mengapa membawa buyung dan obor? Pedang mereka hampir tidak disebut. Mereka membawa buyung, tanah liat, obor dan sangkakala. Coba saudara bayangkan, pada waktu orang itu sudah kumpul, jumlahnya sudah semakin sedikit, Gideon ngomong, ayo kita serang orang Median. Tapi caranya bawa buyung, obor dan sangkakala. Lah bisa saja kan orang protes, lo kamu itu mau ngajak perang apa ngobor kodok, ya? Kok bawa buyung, bawa obor, kemudian setelah itu buyungnya dipecah, nanti musuhnya gelut dewe. Lah ini kan nggak masuk akal, saudara. Ini perintah gila namanya. Loh ini taruhannya nyawa loh. Tapi orang-orang itu tidak ada satupun yang protes. Dia mau menuruti apa kata Gideon. Ya, aneh sekali. Tetapi dalam pola Ibrani, terang sering tersembunyi dalam bejana tanah. Buyung melambangkan tubuh atau daging manusia. Obor melambangkan hadirat Elohim, terang surgawi. Sangkakala itu lambang kesemangatan pantang mundur. Yang dipecahkan apa saudara? Buyung. Kedagingan kita itu harus total
asal diremukkan, saudara. Kalau kita mau meremukkan daging kita mau ibadah, aduh males Tuhan, aku pinginnya turu Tuhan, dagingnya kita pecahkan. Aku harus berangkat, aku harus ketemu Tuhan. Loh, setan ngomong, ora usah, Tuhan kan ada di mana-mana. Tidak, karena Tuhan itu menghendaki kita berkumpul. Sama seperti seorang ayah, dia begitu senang kalau anak-anaknya kumpul semua. Amin, saudara. Itu hati Tuhan itu akan senang. Kita lanjut. Gambaran rohani yang mendalam. Orang ingin terang Elohim bersinar, tapi tidak mau ego dipecahkan, kesombongan dihancurkan, kedagingan diremukkan, nggak akan bisa. Jadi kalau saudara ingin dipakai oleh Tuhan dengan cara yang sangat luar biasa, yang pertama pecahkan kedagingan saudara. Pecahkan buyung saudara. Biarkan obor itu menyala menjadi semangat kita, semangat yang menggebu-gebu. Waktunya yang sudah sangat mepet, waktunya yang sudah sangat singkat. Jangan sekali-kali saudara itu ketinggalan. Jangan sekali-kali. Saya ngomong begini berulang kali untuk mewarning, mengingatkan Bapak Ibu Saudara semua bahwa ketika waktunya tiba, kita sampai ketinggalan, percuma. Saudara punya uang berapapun, nggak akan bisa saudara pakai. Saudara punya rumah sebagus apapun, tidak bisa saudara tempati. Saudara harus lari keluar dari rumah, karena firman Tuhan berkata akan terjadi aniaya yang besar yang belum pernah terjadi selama di dunia ini ada. Saya nggak tahu penganiayaannya seperti apa saudara, tetapi yang jelas itulah yang dikenal dengan the Great Tribulation, kesulitan besar yang luar biasa. Ya, selanjutnya Gideon menang bukan karena jumlah, bukan karena teknologi, bukan karena kekuatan manusia, tetapi karena Israel kembali kepada Elohim. Itulah pola seluruh kitab Shoftim. Ketika altar dipulihkan, kemenangan itu pasti datang. Haleluya. Hari ini Elohim masih mencari Gideon-Gideon yang dipanggil di tempat tersembunyi, yang berani menghancurkan berhala, yang rela dipecahkan, yang mau bersinar bagi kerajaan Elohim. Walaupun keadaan kita itu seperti Gideon sedang takut, tapi percayalah, bersama dengan Bapa Yahweh kita pasti menang. Amin. Buat firman Tuhan, sukses besar untuk saudara. Haleluya. Kita tunduk kepala. Kami mengucapkan syukur dan terima kasih kepadamu ya Bapa, oleh anugerah kasih karunia yang Tuhan berikan pada kami pada pagi hari ini. Kami telah mendengarkan firman-Mu. Biarlah kepahlawanan Gideon akan terjadi dalam kehidupan kami, dalam kehidupan keluarga kami, dalam kehidupan seluruh umat-umat-Mu, baik yang ada di Aleph Tau ini maupun yang sedang mengikuti streaming. Terima kasih Bapak Yahweh. Kami serahkan semuanya ini di dalam tangan-Mu. Kami percaya Bapak Yahweh senantiasa memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan. Inilah doa syukur yang kami naikkan kepadamu. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach kami berdoa. Amin. Kita akan dengar pengumuman. Shalom, berjumpa kembali dalam Aleph Tau Update News. Berikut pengumuman minggu ini. Hadirilah hari raya yang telah ditetapkan oleh Bapa Yahweh, Hari Raya Shavuot, pada hari Kamis 21 Mei 2026 pukul 6 sore dengan tema Hidup Menurut Torah Yahweh. Ibadah Rabu digabung Kamis. Mari
seluruh pelayan Tuhan semua divisi datang dalam doa pelayan pada hari Senin 11 Mei 2026 pukul 6 sore. Tim yang bertugas, Divisi Doa. Divisi Anak mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak, Ibu, Saudara, Jemaat Keilat Alef Tau dan subscriber yang sudah memberikan bantuan kepada anak-anak di Panti Asuhan Permata Nusantara Kaliuran. Dan bantuan yang Bapak Ibu Saudara berikan sudah kami salurkan pada tanggal 1 Mei 2026. Kiranya Bapa Yahweh memberkati setiap kebaikan Bapak Ibu Saudara. Demikian pengumuman minggu ini. Sampai jumpa di Alef Tau Update News selanjutnya. Bapa Yahweh memberkati. Amin. Ya, itulah pengumumannya. Kita akan akhiri kebaktian kita. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri, kita tutup di dalam doa. Terima kasih Bapa. Pada pagi hari ini selesai sudah ibadah kami dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Sebentar lagi jemaat-Mu akan pulang ke rumah mereka masing-masing. Jaga, lindungi, peliharakan mereka sampai di rumah dengan selamat. Pertemukan kembali pada jam-jam ibadah mendatang di dalam ikatan tali kasih-Mu. Terima kasih Bapa Yahweh. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach kami berdoa. Mari kita angkat tangan kita dan kita akan terima berkat Kohanim. Haleluya. Yefare keka Yahweh we yismereka. Amen. Ken yehi rotso. Yair Yahweh panau eleka wikuneka. Amen. Ken yehi rotso. Yesa Yahweh panau eleka we Hashem leka shalom. Amen. Ken yehi rotso. Baruk atau Pair Ufaruk atau Besadeh, diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Amen. Baruk peripitneka ufri atmatka ufri faemteka syekar ala peka westerotsoneka, diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu dan hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Amin. Baruk tanah kaum misyarteka, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Amin. Baruk ata boboy ka ufaruk ata betseteka, diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Amin. Baruk ata Yahweh Eloheinu melek haolam, Beshem Yeshua HaMashiach Ruach HaKodesh, Kile olam faed. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Panau eleka wikune
Shalom, Shalom. Ria Shemleka. Shalom, Shalom. Yevarecha, Veishmerecha, Yevarecha. Haleluya. Terpujilah Selamat Bapa Bapak Yahweh yang Maha Kuasa. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian dalam ibadah bersama kami di Kehilat Alef Tau Magelang. Doa saya Bapak Yahweh memberkati dengan kesehatan yang sempurna, damai sejahtera dan berkat materi yang semakin melimpah. Kami menunggu kembali kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian pada jam yang tersedia. Hari Sabat jam 5 pagi, hari Minggu jam 6 pagi, hari Rabu jam 6 sore. Siap sedialah sebagai mempelai Hamasiah untuk menyambut kehadiran mempelai pria kita yaitu Adonai Yeshua Hamasiah di awan-awan yang permai. Amen lehitraot. Shalom, sampai jumpa kembali.